Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini membahas ya, saya gabung ya kali ini videonya. Jadi biasanya videonya itu tentang liga di luar Inggris, itu video terpisah. Habis itu video Liga Inggris nanti terpisah karena Liga Inggris biasanya banyak yang tak bahas. Tapi kali ini saya coba gabung gitu. Karena saya juga nggak punya banyak waktu untuk bikin banyak video gitu. Jadi kali ini saya akan bahas tentang La Liga dulu di Liga Spanyol. Jadi ada dua tim yang saya mau bahas. Pertama Barcelona, kedua Barcelona lawan Sevilla, kedua Girona lawan Real Madrid. Jadi kita lihat Barcelona dulu. Barcelona bermain dengan ya bisa dibilang pemain terbaiknya ya, ditambah dua pemain baru yaitu Joao Felix dan Joao Cancelo. Kalau nggak salah Joao Cancelo itu sama Felix di loan ya, aku lupa. Kemudian ada yang unik, jadi kalau dibanding musim lalu ada yang beda. Oh ya, sama Ilkay Gundogan itu baru dari Manchester City. Sisanya pemain musim lalu dan satu pemain bocah berumur 16 tahun yaitu Lamine Yamal jadi starter. Kemudian di Sevilla ya kipernya baru ya, bukan Bono lagi. Bono rasanya sudah pindah kan, dinilan siapa yang nggak tahu. Pedro Ramos. Nah, Ramos kembali ke klub masa kecilnya setelah main sama PSG, kemudian sekarang main di klub masa kecil itu Sevilla di awal karirnya lah. Jadi sudah sekitar 18 tahun lah sejak Ramos meninggalkan Sevilla. Valverde, Sanchez, Shaw, Jordan, Lamela pemain Tottenham, Rakitic mantan pemain Barcelona sudah salah, Ivan Rakitic, Lucas Ocampos, ya Luke Bakio siapa ini nggak kenal lah. Jadi di babak pertama ya overall ya yang lebih nyerang ya Barcelona, tapi ya nggak ada gol sampai. Tapi juga Sevilla berapa kali melawan, jadi Ter Stegen nggak ngopi istilahnya. Jadi dia Ter Stegen juga berapa kali harus melakukan penyelamatan gitu. Lamine Yamal ini cukup bagus ya, bocah umur 16 tahun ini, tapi dia berapa kali skillnya cukup bagus, skill dribblenya, kemudian dia ngambil keputusannya apa, kapan ngumpan apa, cukup bagus juga untuk bocah 16 tahun. Jadi aku sedikit ngerti juga kenapa Xavi pasang dia sebagai starter. Yang cuma bingung ya Rafinha kenapa jadi starter. Rafinha sebenarnya musim lalu juga nggak seberapa bagus. Dan nggak ada itu ya, Pedri mungkin cedera Pedri. Ya, oh no. Dan apa tuh babak kedua ya seperti biasa Barcelona nyerang, tapi ya akhirnya cuma bisa cetak satu gol, itu pun berkat gol bunuh dirinya Sergio Ramos. Jadi apa itu, Lamine Yamal dia rencananya ngoper, tapi ternyata operannya itu kena Sergio Ramos dan gol 1-0 ya, sedikit dibantu sama Sevilla. Jadi ya ini bukan kemenangan yang meyakinkan bagi Barcelona, tapi ya itu bagus sama masih bisa menang. Statistiknya 18 shots banding 12, 4 banding 3 shot on target. Ya 4 berarti 18 banding 4 berarti nggak terlalu efektif juga. 59% possession, 467 ya passing. Akurasi passingnya 86%. Ya oke lah untuk tim besar. Kita lihat juga sekarang Granada lagi. Girona lawan Real Madrid. Nah, Girona ini itu ya apa? Sangat mengejutkan. Tidak ada yang menyangka Girona bakal bersaing sama Real Madrid Barcelona. Ternyata bisa bersaing juga. Tapi tak lihat ya, rata-rata menangnya itu lawan tim menengah ke bawah lah. Jadi ya yang menengah ke atas paling seri. Tapi ya bagus masih belum terkalahkan sampai 7 laga. Jadi 6 kali menang, 1 kali seri. Lawan Real Madrid yang poinnya sama. Dan ya seperti bisa ditebak, kalah kualitas pemain. Jadi kalau lihat dari pemainnya Girona, kita statistiknya ya. Yang paling aku kenal ya Daley Blind, itu pemain Belanda dari Ajax. Aku kaget juga ternyata dia main di Girona. Tapi kan dia masih main di Ajax.
Kemudian Paulo Gazzaniga ini mantan pemain Tottenham, kipernya Eric Garcia. Oh, Eric Garcia juga main di sini data. Mantan pemain Barcelona. Habis itu siapa lagi yang gue kenal ya? Ke atas sih. Oh, Miguel Gutierrez aku sempet cek. Ini mantan pemain Real Madrid. Tapi nggak tahu sih. Ya, selebihnya aku nggak tahu. Jadi cuma paling 1, 2, 3 pemain aja yang aku tahu. Real Madrid karena kipernya yang masih cedera, jadi kipernya masih Kepa. Ini loan dari Chelsea. Kemudian sisanya Kamavinga jadi back kiri. Ya, ini emang pemain versatile lah. Sajane kan dia midfielder tapi dia bisa main di semua posisi. Nacho, Rudiger, Carvajal, Kroos, Tchouaméni, Valverde, Jude Bellingham, pemain baru, sama Joselu yang pemain baru juga dari Espanyol, pemain tua ini, dan Vinicius Junior. Ya oke, 4-3-1-2. Dan ya di babak pertama mereka sudah cetak 2 gol lewat Joselu dan Tchouaméni. Joselu cetak gol, justru sebab cetak berapa gol Joselu ini. Joselu dia cetak 4 gol ternyata. Lumayan juga bagi mantan pemain yang degradasi musim lalu. Jadi apa itu? Cetak 4 gol ya. Padahal umur 33 tahun. Cukup, berarti ya istilahnya lumayan bisa gantikan Benzema lah. Tapi masih jauh lebih bagus Benzema. Dan kemudian Tchouaméni cetak gol juga di menit 21, 2-0. Tapi ya aku sedikit ngerti sih pas cara mainnya apa itu, kenapa Girona bisa papan atas ya, karena mereka nggak takut untuk menyerang. Jadi mereka beberapa kali memberikan perlawanan juga ke Real Madrid. Pelatihnya ini Michel, ini mantan pelatih Sevilla kalau nggak salah. Mantan pelatih bukan Sevilla, Rayo Vallecano. Oh, memang pelatih tim papan tengah lah istilahnya. Ya sempat lawan, cuma ya Kepa juga nggak ngopi. Kepa juga beberapa kali melakukan penyelamatan. Bahkan habis itu di babak kedua ya karena kualitas pemain, Jude Bellingham bisa cetak gol lagi di menit 71. Jadi ya ini kekalahan sebenarnya sudah diprediksi sih, bahkan ya di menit akhir Nacho kena kartu merah 90%, tapi ya itu karena di menit akhir jadi nggak merubah pertandingan. Emang Real Madrid jauh lebih mendominasi. Nah, statistiknya 13-14 shots. Makanya tadi tak bilang, dan Girona juga ngelawan. Cuma emang karena kalah kualitas pemain dan efektivitas saja. Shotsnya 3-7. Jadi kipernya si Girona melakukan sekitar 4 penyelamatan. 53-47. Girona malah. Aku yang gak terkejut ya possessionnya. Girona lebih unggul malah. Tapi ya possession gak berarti apa-apa kalau dibantai. Passing akurasi 90%. Wah, kalau 90%, kalau Real Madrid 90% gak kaget. Girona 90% itu bagus. Dan mereka ya gak terlalu, pas aku lihat ya gak terlalu dari long ball. Jadi umpan bawah direct. Jadi itu yang aku senang juga dari pemain Girona. Walaupun mereka dibantai, tapi mereka main cukup bagus gitu. Jadi sekarang standingnya itu Real Madrid peringkat 1, Barcelona peringkat 2, Girona peringkat 3. Ini 3 besar di La Liga saat ini yang saya bahas. Dan Sevilla peringkat ke 15. Ya, Sevilla parah memang. Sekarang Liga Inggris. Jadi kita tadi sudah bahas Liga Spanyol, sekarang Liga Inggris ini yang banyak. Dimulai dari Aston Villa lawan Brighton dulu. Ini aku lihat karena ini seru. Jadi 2 tim ini lagi naik. Maksudnya naik itu apa, lagi bagus-bagusnya. Tapi ternyata Aston Villa jauh lebih dominasi. Jadi kita itu dulu ya, ini pemain utama semua. Kalau Brighton ganti kiper ya. Jason Steele jadi kiper, ganti si Bart atau susah namanya ini. Oke, jadi ini rata-rata pemain utama semua lah. Kalau nanti saya bahas satu-satu line up nanti videonya bisa panjang banget. Jadi untuk yang Premier League aku
langsung skip line up-nya. Mesti cuma bahas dikit aja. Di babak pertama itu wes 3 gol. Jadi sudah kebobolan 3 gol dulu. Lewat dua golnya Oli Watkins, habis itu gol bunuh dirinya Pervis Estupinan. Itu golnya bunuh dirinya cukup indah sih, sayang gol gawang sendiri. 3-0 di babak kedua. Ansu Fati cetak gol pertamanya di menit 50 setelah pindah dari Barcelona. Kemudian tapi ya gila, Aston Villa ini cetak 3 gol lagi lewat Oli Watkins itu hat-trick ya by the way. Kemudian Jacob Ramsey dan Douglas Luiz, ini rata-rata pemain utamanya semua cetak gol. Dan ya yang disorot ini juga kipernya Jason Steely. Jadi sebelumnya kan dia kan bukan kiper utama si Bert van Verbruggen atau susah namanya. Ya ini kemudian diganti langsung bobolan 6 gol. Jadi mungkin pelatihnya si De Zerbi ini mungkin mikir lagi untuk jadikan dia kiper utama mungkin. Dan lihat kita statistiknya memang lebih Aston Villa, tapi uniknya posisinya Aston Villa cuma 38%. Berarti memang mereka lebih efektif, lebih direct football, dan itu Brighton langsung keteteran. Ini tim low block lah, tim low block gitu. Jadi Brighton keteteran lawan tim kayak gini yang ngandalin serangan balik apa gitu. 9 shot on target, gila. Pantesan, maksudnya emang Unai Emery ini emang pelatih bagus ini kalau nangani tim papan tengah apa. Kemudian MU lawan Crystal Palace. Ya pemain utama semua, dua tim. Pellistri mainin, cuma bedanya Pellistri kan biasanya pemain cadangan, sama Mason Mount dimainin, Amrabat dimainin, pemain barunya. Kalah 1-0. Golnya cukup indah sih Crystal Palace, dari free kick dari sisi kanan diumpan Joachim Anderson, first time gol ke sisi kanan gawang. Itu kiper manapun tidak mungkin bisa nangkep itu. Ya itu gol yang luar biasa, tapi masalahnya MU pun tidak bisa cetak gol juga. Ya, padahal punya 19 shots lah MU banding 8 Crystal Palace, 4 shots banding 2. Jadi kipernya melakukan 4 penyelamatan, 78% gitu, dan tidak bisa cetak gol. Emang parah ini. Jadi masalah utamanya MU juga sekarang nggak bisa cetak gol. Itu yang parah. Dan Rashford kembali lagi terlalu egois sih kalau tak bilang. Pas 1-0 malah ngeluarin si Harry Maguire. Memang lucu. Jadi ya lucu aja sih, maksudnya juga kan sebelumnya kan barusan aja menang 3-0 lawan Crystal Palace di Piala Liga, Piala Kebo lah. Tapi sekarang malah kalah di kandang sendiri lagi. Kurang memalukan apa coba. Tapi emang sih habis itu ada juga Wolves lawan City. Kita lihat sebenarnya starting line up dulu. Wolves main 3-4-3 ya. Nyerang juga ini. 3-4-3. Wang Hee-chan masuk jadi pemain Korea Selatan, jadi pemain inti. City juga main dengan formasi utamanya. Yang uniknya ya si Josko Gvardiol dicadangkan, mungkin mau dirotasi mungkin. Sama Jeremy Doku jadi pemain utama. Ini mungkin bisa pemain cadangan ini. Sekarang dikasih kesempatan. Di babak pertama Ruben Dias cetak own goal ya. Jadi ini bukan start yang diharapkan oleh City. 1-0. Sebenarnya City dapat peluang, cuma City entah kenapa nggak bisa cetak gol. Jadi entah juga di save sama kiper, juga ada yang masih dari target. Jadi ya babak pertama 1-0. Babak kedua baru pas bola mati Julian Alvarez bisa cetak gol. Itu gol yang cukup bagus sih. Sebenarnya kipernya sudah prediksi ke kanan, ke kiri si Josesa ini, cuma itu terlalu pojok. Jadi emang itu gol yang bagus dari Julian Alvarez. Tapi tidak lama berselang Wang Hee-chan berhasil cetak gol. Pemain Korea Selatan jadi penentu di menit 66. Ya sisanya habis itu City lebih dominasi tapi tidak bisa cetak gol. Yang lucu itu kalau nggak salah sebelum laga ini aku sempat lihat cuplikan, entah benar atau enggak. Jadi Pep Guardiola bilang dia harus mengandalkan pemain ini dan pemain Korea. Jadi istilah dia lah kenal Wang Hee-chan, dan kata Wang Hee-chan pemain Korea Selatan ini berhasil cetak gol kemenangan. Jadi ya itu mungkin jadi bahan bulian juga. Aku nggak tahu itu benar atau enggak.
shotnya Wolves ini unik ya. 3 shot banding 23, jelas jauh City. Wolves cuma punya 1 shot on target, tapi saya cetak 2 gol. Unik kan? Lucu. Ya 1 golnya bunuh diri sih. Shot on target City 8. Berarti Wolves lagi ya sangat beruntung juga sih. Bisa dibilang sangat beruntung juga. Bayangin 1 shot 2 gol. Kurang beruntung apa coba? 69% possession ya, City sudah jelas jauh lebih unggul sih, tapi ya Wolves itu ahlinya serangan balik memang. Gitu. Jadi ya mungkin ini ya not Man City still lah, bukan hari ini Man City aja emang. Kemudian terakhir ya masih ada waktu. Fulham lawan Chelsea. Ini jujur aja aku nggak nyangka Chelsea bakal menang sih sebenarnya. Kita lihat formasinya dikit. Ya. Oh ya, Fulham nggak ada si Mitrovic, andalan skor andalan pencetak golnya, karena sudah pindah ke Al Hilal kalau nggak salah. Jadi pindah ke Liga Arab. Tim Rim jadi kapten. Pemain dari Amerika, ada William juga, pemain Arsenal, sama Bernardo juga. Kalau Chelsea, ya aku sebagian Colwill, Disasi, siapa nggak kenal aku, Broya, dan ada Lord Mudryk masih jadi starter. Ya ini sebenarnya lucu sih di awal, Mudryk masih jadi starter kalau mainnya buruk. Dan Cole Palmer, pemain dari City, kaptennya sih Gallagher. Ya lucu juga kalau Gallagher jadi kapten, lah lucu ini tim. Ya di babak pertama ternyata ya pihak ke Chelsea ya. Jadi di menit 18 si pemain 1 juta dari Ukraina Mikhailo Mudryk berhasil cetak gol. Akhirnya setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bulan. Ini Oktober kan, jadi hampir 9 bulan lah. Kalau di Januari akhir dia datang nih. Jadi hampir 9 bulan akhirnya dia cetak gol. Akhirnya di laga resmi ya, bukan laga friendly apa gitu, enggak. Laga resmi. Gila, ini emang parah ini, pemain 9 bulan baru bisa cetak gol. Tapi yang juga harus diapresiasi itu asisnya dari Colwill. Itu crossingnya bagus, karena kalau dia maju dikit itu sudah ditangkap kiper, itu ditangkap sama kipernya Fulham Berleno. Tapi itu crossingnya bagus sehingga Mudryk bisa dapat bola sebelum kipernya dapat dan gol. Jadi itu asis yang bagus juga dari Colwill. Dan habis itu 1 menit kemudian cetak gol lagi lewat Broya di menit 19. Jadi dan itu gol keberuntungan ya, karena itu bolanya dia tap in lah istilahnya. Tapi ya dia nggak nyangka bolanya mungkin kena dia, jadi dia gol. Pas itu gol dan posisinya di kotak penalti gitu. Jadi ya dia sedikit itu gol yang beruntung lah, tapi Fulham yang ngelawan. Jadi kita statistik aja langsung ya. Fulham menang, kalah 2-0 lawan Chelsea. Shotsnya 10-11, shots on target 3 banding, berarti seimbang lah. Aku bingung emang Chelsea ini emang pas lawan tim papan tengah ya kok. Bisa seimbang loh lawan tim papan tengah. Possession banyakan Fulham, jadi sebenarnya Fulham main lebih bagus dibanding Chelsea. Cuma Chelsea lebih beruntung gitu aja. Passing akurasi 87%. Loh, lebih bagus dari Chelsea itu cuma 85%. Parah ini, padahal Chelsea kan tim ya sekarang bukan tim besar lagi sih, tim papan tengah. Jadi sekarang kita Chelsea menang ya 2-0. Akhirnya setelah 100 tahun, nunggu 100 tahun Chelsea menang lagi. Dan Mudryk cetak gol, jadi fans Chelsea sekarang full senyum. City peringkat pertama. Oh iya, hampir lupa. Gak usah lupa sih. Tottenham lawan Liverpool. Parah sih. Maaf ya, hampir lupain. Sorry. Jadi Tottenham Liverpool ini match terakhir yang saya bahas. Tottenham main dengan ya formasi, tapi ada beberapa pemain yang nggak kenal sih, kayak PM Sar ini siapa, Van den Ven ini siapa, Udogini siapa, Vicario aku juga nggak kenal. Tapi kayaknya ini kiper bagus, mengganti Loris. Ya ada banyak yang nggak kenal sih. Yang paling kenal cuma di depan itu Heung-min Son, Richarlison, Maddison, Kulusevski mantan pemain Juventus. Ya itu aja. Kemudian Liverpool, sama Romero sih. Romero, aku ingat, tahu. Liverpool bermain dengan ya formasi setengah inti lah.
karena Curtis Jones harus pemain inti, Alisson inti, Robertson inti, Van Dijk inti, Matip ya Matip setengah inti lah, Joe Gomez jelas bukan, Curtis Jones bukan pemain inti, McAllister ya inti, Szoboszlai inti, Diaz inti, Gakpo inti, Salah inti. Jadi di babak pertama Liverpool ini emang sudah di disadvantage sejak awal karena si Lord Curtis Jones ini melakukan pelanggaran yang bodoh sekali. Dia nendang betisnya pemain Tottenham, aku lupa siapa. Dan itu layak banget dapat kartu merah karena itu bisa bikin cedera parah itu. Tackle-nya Curtis Jones parah banget ini pemain emang. Malah jadi beban. Dan betul bermain dengan 10 pemain Liverpool kebobolan lewat Heung-min Son di menit 36. Tapi kemudian di akhir babak pertama ketika posisi cetak gol jadi 1-1. Bahkan di bermain dengan 10 pemain pun Liverpool masih bisa seri. Jadi Liverpoolnya cukup bagus sebenarnya. Dan di babak kedua Tottenham sih lebih banyak nyerang karena Liverpool tidak unggul jumlah pemain, jadi kekurangan jumlah pemain. Jadi Alisson beberapa kali melakukan penyelamatan spektakuler, gila Alisson ini, luar biasa penyelamatannya. Dan ada beberapa bahkan dia sambil lompat penyelamatan sempurna lagi, gila emang lah jadi salah satu kiper terbaik dunia ini. Tapi tambah lagi si Diogo Jota ini juga kena kartu merah karena dia dapat 2 kartu kuning ya. Jadi ya Diogo Jota ini blow on juga ini pemain dengan 9 pemain ya. Tapi bagusnya Liverpool tuh masih bisa maksain seri satu sama loh sampai menit akhir. Mereka bermain dengan 9 pemain, Tottenham bermain dengan 11 pemain. Dan Tottenham ya nyerang tapi dalam berita akhirnya dan bahkan harus dibantu sama gol bunuh dirinya Joel Matip dibantu 90+6 baru bisa menang 2-1. Jadi ya Liverpool ini betul-betul istilahnya dirampok wasit. Dan bahkan ada satu gol juga Luis Diaz kalau nggak salah tuh Gakpo atau siapa itu harusnya onside tapi ternyata ya wasitnya melakukan kesalahan. Itu dipikir offside padahal kalau ditarik garis yang benar itu harusnya onside dan harusnya goal side. Kalau goal side itu harusnya 2 sama itu hasilnya ini. Tapi ya wasit bahkan PG Mol ya Badan Asosiasi Wasit itu ngakui kalau bikin kesalahan. Jadi ya emang ya kualitas wasit Inggrisnya juga parah sih. Jadi ya kita lihat statistiknya Tottenham 24 shots ya karena Liverpool 9 pemain. Jadi seakan-akan ya emang Tottenham unggul segalanya, emang maksudnya expected sih. Tapi ya kalau sampai sebenarnya nggak terlalu bagus tim. Kalau Liverpool bermain dengan 11 pemain Liverpool bisa menang. Cuma ya karena Liverpool bermain dengan 9 pemain ya Tottenham yang menang. Jadi emang ya lagi apes lah Liverpool juga. Dan saja nih kalau Liverpool menang bisa kudeta City sih, cuma ya mungkin emang Tuhan belum mengizinkan mereka untuk jadi penguasa klasemen. Jadi sekarang City masih punya klasemen meskipun kalah 18 poin, Tottenham 17, Arsenal 17, Liverpool 16, Aston Villa peringkat 5, Brighton peringkat 6, sama-sama 15 poin, MU sama Chelsea peringkat 11 emang 2 tim lawak ini. Gak ngerti lah. Crystal Palace di atasnya MU loh, memang parah. Sama Chelsea parah sih. Fulham peringkat 13 sama Wolves peringkat 15. Ya itu aja sih, itu semua yang saya mau analisa. Terima kasih sudah menonton.